Coba kalau kita bilang enggak boleh itu, kendaraan Nabi itu cuman onta, cuman kuda. Jadi kalau selain onta lawan kuda nggak boleh baca doa. Jadi kita naik motor nggak ada sebut doa lah. Nggak bisa begitu. Dikiaskanlah bukan ontanya, bukan kudanya, tapi kendaraannya. Oh, Nabi naik kendaraan di darat. Nah, kita naik pesawat apakah membaca doa juga? Tetap baca doa. Tetap membaca doa. La ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Itu namanya bid'ah. Mubah, boleh. Tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Nah, kelompok yang kedua namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Nah, kalau kita melakukan bid'ah ini, itu yang bisa dibenci Allah, bahkan sampai berdosa, masuk neraka. Ini ada dua. Pertama, bid'ah makruh. Makruh. Apa yang makruh contohnya? Bahari, tidak ada rokok. Rokok tidak ada. Apakah kita pernah mendengar di zaman Nabi ada sahabat yang merokok? Tidak. Tidak ada ngerokok. Lalu kenapa ulama zaman sekarang, terutama ulama di Indonesia, mengatakan rokok itu makruh? Karena jawabannya, rokok itu dikiaskan dengan bawang. Man akala sauma awil basala fala yaqribanna masjidana. Dalam hadis Muslim dikatakan begitu. Dan Nabi, siapa yang makan bawang merah, bawang putih mentah, jangan dekat masuk ke masjid kami. Kenapa ya? Karena malaikat, li'annal malaikata, karena sesungguhnya malaikat itu merasa tersakiti, terganggu, merasa terganggu biriha, dengan baunya itu, baunya bawang tadi. Nah, sekarang dikiaskan sama ulama, apa saja yang bau-bau itu haram, makruh untuk dimakan. Di zaman Nabi adakah jengkol? Dadah, pete, udah tahu ada nggak dalam sejarah sahabat makan pete, makan jengkol? Di Mekah, nggak tahu, seumur-umur nih berapa kali bolak-balik Mekah Madinah, belum semua lagi melihat orang Arab makan pete, belum ada. Belum semua melihat lagi. Kita masuk ke warung makan, ada ke pete, nggak ada. Jengkol, nggak ada. Tapi kalau ke orang Banjar di sana, adakah pete? Ada aja buahnya. Adakah jengkol? Ada. Tahi lalanya pang ada aja, lengkap di Mekah itu lengkap. Wadi aja ada, mandai ada orang berjual di sana. Tapi sesama Indonesia, ya kada. Nah itu tuh. Jadi merokok itu dikiaskan dengan bawang, makruh hukumnya. Tapi kalau merokok di dalam masjid, haram hukumnya. Karena baunya itu mengganggu malaikat. Banyak kayak makruh-makruh ya. Nah, apalagi bid'ah yang kedua, yang haram. Bahari itu minuman khamar, cuman terbuat dari anggur atau dari kurma. Nah, sekarang macam-macam, ada whisky, kopi miring, brandy, apa namanya itu, wine, nah, macam-macam. Lebih parah lagi, jenet. Kalau di Banjar jenet namanya, jenet. Di Balikpapan ngelem, itu paling murah tuh, paling murah orang beleng-beleng itu. Kalau ada yang mau belajar beleng-beleng ya, kan beleng-beleng tuh bego-bego. Nah, setelah ngelem, cok, kebanyakan ngelem. Itu kata dokter bahwa lem itu bisa memutuskan urat saraf, di miliaran urat saraf di kepala ini. Itu orang baru belajar narkoba itu yang ngelem dulu.
Sebelum ngelem ngerokok dulu dia. Naiknya situ tuh, merokok, ngelem nanti naik tuh. Naik dikit, Iman Bahari double L. Double L. Obat anjing gila diminum sama manusia. Apakah ada jadi anjing manusia dari itu? Double itu kan untuk anjing gila tuh. Nah, naik lagi narkoba, heroin, morfin, sabu-sabu, ganja. Yang paling berat sekarang tuh di Amerika namanya raka. Itu kalau orang minum obat itu kayak zombie. Nah, terbang dia, perasaan terbang. Kayak zombie, manusia hidup. Mayat hidup. Ngeri. Zaman Nabi nggak ada. Maka yang seperti ini namanya bid'ah haram. Jangan dibilang, oh zaman Nabi kan nggak ada ganja, berarti ini halal nih. Kalau dikiaskan begitu, kalau dipahami begitu parah nih. Bukan masalah ganjanya, tapi mudaratnya itu dilihat. Zaman Nabi ada orang yang bermusik-musik itu ada, joget-joget. Ada orang bermusik-musik. Nah sekarang ada diskotik, ada apa namanya itu? Ya diskotik lah ya. Apalagi karaoke keluarga, padahal di dalamnya dakaruan sudah. Nah, ajib. Nah itu. Sound horek. Nah itu sound horek. Ya enggak? Makanya tidak salah para ulama kita, terutama ulama Jawa Timur, mengatakan haram sound horek itu, karena mudaratnya itu macam-macam sudah. Nah jadi bid'ah itu bermacam-macam. Kalau dia bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, ini boleh kita lakukan. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang tidak boleh dilakukan dua ini, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah masalah bid'ah mengada-ngada dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melahirkan kesesatan. Surah Yunus surah ke-10 ayat 32. Kalau sudah benar, maka setelah yang benar ini nggak ada lagi kecuali hanya sesat saja. Sudah ditentukan oleh Nabi begini dirubah-rubah nggak boleh. Yang dalam urusan agama. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'in, tiadalah kami alpakan itu bahasa kitanya lupakan ya, sesuatu pun di dalam kitab. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 38. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu sekalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnah Nabi atau hadis. Surah An-Nisa
surah keempat ayat 59. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan bahwasanya yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu sekalian dari jalannya. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 153. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran surah ketiga ayat 31. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan berbuat bid'ah. Tidak boleh mengada-ngada dalam urusan agama. Nah, standarnya tadi apa yo? Yang sudah ada ketentuan oleh Nabi, baik bilangannya, baik tempatnya, baik waktunya. Ingat ini. Nah, sudah ditentukan oleh Nabi. Apa itu pertama? 1, bilangannya. Apalagi? 2, tempatnya. 3, waktunya. Nggak boleh dirubah-rubah ini. Bilangannya, tempatnya, atau waktunya. Nah, kalau waktunya ya sholat maghrib, waktunya maghrib, ya kan itu. Isya di waktunya. Bilangannya ada 3 rakaat, 4 rakaat, seterusnya. Apalagi tempatnya. Nah, kalau tempatnya ya di mana? Tempatnya yang suci. Jangan tempatnya di tempat najis, nggak boleh. Makanya itu ada nanti dalam belajar kitab fikih Taqrir Sadidat, nanti kita akan sampai makruh sholat di tempat-tempat ini. Nanti ada salah satunya sholat di kandang ontak, di kandang kambing, ya, sambil melihara kambing, mampir sejadah di situ. Memang tidak kena najis, cuman tempat kambing bekami, tempat kambing bahira, sholat di situ. Atau yang haram, sholat di dalam WC, nah kurang kerjaan. Apa ini? Haram hukumnya. Sholatnya benar, tempatnya salah. Nah, jadi 3 hal ini yang bisa keluar, yang bisa menjadikan bid'ah. Apa itu tadi ya? Tidak sesuai dengan bilangannya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan waktunya. Pun, ya makruh nanti. Ya, ada orang sholat, ya sholat di mana? Umpama di lokalisasi, ya, hendak menyewa pelacur, sematlah aku hendak sholat maghrib dulu jarnya. Sempat-sempatnya sholat maghrib dulu.
Nah, itu ya. Nah, tapi kalau tidak ada ditentukan bilangannya, tidak ada ditentukan tempatnya, tidak ada ditentukan waktunya, bebas. Bebas. Arti bebas itu kita boleh menambah di situ, boleh. Ya, dalam ibadah. Contoh umpama tadi kita zikir. Ya, kalau zikir dalam salat sudah jelas itu. Al-Fatihah waktu berdiri, baca surah setelah Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Itu kan begitu tuh. Zikir setelah salat ada zikir-zikirnya. Nah, yang tidak ada berwaktu, yang tidak ada berbilang, yang tidak ada bertempat, bebas. Seperti yang kita contohkan tadi, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bukan selesai salat. Mau 1000 kali nggak apa-apa. Tapi setelah salat, zikirnya cuma 33, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 33 semuanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah, bid'ah di dalam sunnah. Sunnah dia bid'ah dalam perbuatan menambah-nambah di dalam masalah sunnah. Atau mengurangi. Nah, begitu juga bisa jadi bid'ah. Nah, salat begitu juga sudah ada bilangannya, 3 rakaat, 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurang. Udah dipaham kira-kira lah. Tapi kalau tidak ada ketentuan tempatnya, tidak ada ketentuan waktunya, tidak ada ketentuan bilangnya, bebas. Ya, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sampai ke waktu? Belum. Nah, orang baca maulid, kita bermaulidan, bagus kada? Bagus. Karena di dalam maulid itu ada baca Al-Quran, ada baca sholawat, ada pengajian, belajar, ada makan bersama, ada silaturahim. Gak ada bid'ahnya di situ, gak ada larangannya. Tapi kalau bermaulidan, memperingati peringatan maulid, dalam acara peringatan maulid dirangkaikan dengan apa namanya karaoke, apa yang tadi itu, sound horek, sound horek, sound horek, mengundang penyanyi dangdut. Nah, ini maulidan atau dangdutan itu? Ini maksiat dikemas dengan agama. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Niatnya baik, caranya salah, ya dia salah. Caranya caranya benar, niatnya salah, salah juga. Jadi harus niatnya benar, caranya benar. Nah, jadi ingat ya, jangan asal-asal bid'ah saja. Jadi bid'ah itu apabila sesuatu dalam ibadah yang sudah ditentukan bilangannya, waktunya, tempatnya, kalau sudah ditentukan oleh Nabi, jangan ditambah, jangan dikurang. Ada dulu